selamat datang pada ibadah ini. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah memuji dan memuliakan. Namun, marilah kita mengawali ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibu dan teman-teman semua, saya undang untuk berdiri. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 50 ayat 1. Kita akan membacanya secara beruntun. Mazmur 50 ayat 1-4. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil ini, dari terbit matahari sampai terbenam. Dari Sion juga keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjulang, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Dengan tetap berdiri, marilah kita memuji kepada Allah Tritunggal dengan pujian yang berjudul Mulia Mulia Nama. 1, 2, 3. Mulia, namanya, dari Yesus.
semua orang kudus yang bersatuan dengan Yesus Kristus, kepala mereka oleh rohnya dan oleh iman, memiliki persekutuan dengannya di dalam anugerah-anugerah, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaan. Dengan disatukannya satu orang kudus, orang kudus lainnya di dalam kasih, mereka memiliki persekutuan dalam satunya rohnya, dan anugerah-anugerah masing-masing, dan diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu, baik umum maupun pribadi, yang berguna bagi kebaikan semua orang kudus, baik dalam hal rohani maupun jasmani. Orang-orang kudus sesuai dengan pengakuan mereka terikat untuk mempertahankan suatu persekutuan dan penghuni yang kudus di dalam penyembahan kepada Allah. Dan di dalam pelaksanaan pelayanan-pelayanan rohani lainnya, sehingga saling menguatkan satu dengan lainnya, dan juga meringankan beban satu dengan lainnya dalam hal jasmani, sesuai dengan jumlah kemampuan dan keperluan mereka. Komuni ini saat Allah memberikan kesempatan, harusnya diperluas kepada semua orang di setiap tempat yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Komuni orang-orang kudus dengan Kristus dalam cara apapun tidak menjadikan mereka orang-orang yang mengambil bagian dalam substansi kealaman. Atau menjadi setara dengan Kristus di dalam satu sisi apapun, dan kebenaran terhadap salah satu pandangan ini adalah tindakan yang tidak beriman dan merupakan kejahatan. Dan komuni dengan sesama sebagai orang-orang kudus tidak menyiarakan atau melanggar hak milik mereka atau hak pribadi. Baik, Ibu Guru dan teman-teman semua dipersilakan kembali. Kita akan masuk dalam doa. Topik doa yang akan kita doakan bersama yang pertama kita akan berdoa dari bangsa dan negara. Lalu kita akan berdoa kita harapan dulu dan tulis. Lalu kita akan berdoa untuk pendidikan. Lalu kita akan berdoa untuk bapak ibu. Yang kelima kita akan berdoa untuk kepribadian dan yang keenam kita akan berdoa untuk kesehatan. Baik, mari bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kemuliaan ini. Bapa yang baik dan terima kasih, kami datang membawa kepada kami kepada ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara, dan Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan dan kesatuan bagi para pemimpin dalam memimpin agar negara kami terus. Ya Bapa, kami berdoa untuk kita, untuk juga yang terpilih sebagai dasar pemimpin Kristen, dalam memimpin kiranya setiap tindakan dan keputusan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak. Ya Bapa, kami berdoa ini kiranya Kau memberikan kepada setiap kami kekuatan dan kesanggupan dalam melaksanakan setiap tugas dan juga ujian kami. Ya Bapa, tidak lupa juga kami berdoa Bapak Ibu dan semua staf sekolah kepada pengajaran-Mu, kiranya Kau yang memberikan kesehatan, kesabaran dan hikmat dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk kami, kalau kami Bapak biarlah kami terus bertumbuh di dalam dan kami boleh hidup sesuai dengan kami. Kami juga menyerahkan kesehatan Mu, kiranya Kau yang terus memimpin, Kau memberikan kekuatan, kesehatan dan juga kita dalam aktivitas kami. Lindungi dan pelihara kami selalu. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mendengar doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah kami bertumbuh di dalam kami dan Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, guru dan teman-teman kita akan belajar yang paling
pada 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, persembahan yang hidup dimulai ketika manusia menyadari kebenaran Allah. Paulus membuka ayat ini dengan kalimat demi kebenaran Allah, kalimat yang dalam. Karena Paulus ingin menunjukkan bahwa penyerahan diri kepada Tuhan, itu tidak lagi dari paksaan, melainkan kesadaran hati akan keseluruhan yang besar. Banyak orang berpikir bahwa hidup kudus dan usaha manusia itu adalah untuk mendapatkan kesatuan. Padahal sebaliknya, manusia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, manusia terlebih dahulu diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Lalu, seringkali manusia hanya melihat dosa dan kegagalan saja, lalu merasa tidak layak di hadapan Allah. Memang benar, tidak ada manusia yang layak di hadapan Allah. Tetapi kasih Kristus tidak didasarkan pada kelayakan manusia. Tuhan tetap datang pada manusia yang jatuh, yang gagal, yang kotor, dan yang dipenuhi dosa. Sebab salib Kristus membuktikan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan manusia. Karena itu Paulus berkata, demi kemurahan Allah, artinya ketika seseorang sungguh memahami betapa besar kasih Allah dalam hidupnya, seharusnya respon yang lain itu bukan keterpaksaan, melainkan kerelaan. Orang yang sadar bahwa dia sudah diselamatkan Allah harusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak lagi berbuat dosa. Lalu masalahnya banyak orang yang menginginkan berkat Tuhan tetapi belum mengenal hati Tuhan. Mereka hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan. Hal ini membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang dangkal dan berpusat pada Dia sendiri. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa Kristenan bukan sesuatu yang kita ambil dari Tuhan, tetapi tentang bagaimana hidup kita menjadi responsif kepada Dia. Kalau seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan itu tidak bisa lagi diambil dengan seenaknya. Persembahan itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Demikian juga hidup orang percaya. Ketika kita berkata bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, Tuhan berhak untuk mengatur, mengarahkan, dan mengubah hidup kita sesuai dengan Tuhan. Lalu, poin yang kedua, persembahan yang hidup berarti kita menyerahkan seluruh hidup kepada hanya sebagian. Paulus berkata, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Kata mempersembahkan berarti penyerahan total. Artinya, Tuhan tidak hanya hadir di sebagian kecil manusia, tetapi Tuhan hadir di dalam seluruh hidup kita. Tuhan tidak hanya mau ada saat kita berdoa, saat kita beribadah, ataupun saat kita membutuhkan pertolongan. Seringkali manusia merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan hanya karena di gereja, mengikuti pelayanan atau terlibat dalam kegiatan. Tetapi masih ada bagian-bagian dalam hidup manusia yang belum diserahkan kepada Allah. Mungkin mulut memuji, tetapi hati masih dipenuhi ketakutan. Tangan mungkin melayani, tapi pikiran masih berkuasa dosa. Di depan banyak orang mungkin terlihat baik, tapi saat sendiri untuk jauh dari Tuhan. Sehingga kita sebagai manusia tiap hari dihadapkan dengan Tuhan. Apakah kita mau hidup di ego atau hidup di ego? Kadang Tuhan memberikan proses yang berjalan supaya manusia belajar menjalankan hidup sebelum menyatu pada hidup. Poin yang ketiga, persembahan yang hidup berarti mengalami pembaruan hidup setiap hari. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidup. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia setiap hari sedang membentuk manusia melalui cara berpikir, gaya hidup, media sosial, dan nilai-nilai yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Dunia juga berkata bahwa kebahagiaan adalah tentang diri sendiri, tentang kesenangan, tentang popularitas, maupun
tentang mencari pengakuan manusia. Sedikit demi sedikit, hati manusia akan menjadi dingin dan dosa mulai diangkat kuasa. Karena itu, Paulus berkata bahwa orang percaya harus mengalami pengalaman diri dan perubahan sejati itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Apa yang memenuhi pikiran manusia, itulah yang akan menentukan, dan hati akan menentukan arah hidup. Itulah sebabnya Tuhan ingin memperbarui manusia melalui firman dan hidup. Ketika firman memenuhi pikiran manusia, hati berbakar. Yang dulu membenci, mulai belajar mengasihi. Yang dulu takut, mulai belajar percaya. Dan dulu dipenuhi ego, mulai mengutamakan diri. Dan pembaruan itu adalah proses yang hidup. Tuhan sedang membantu manusia sedikit demi sedikit untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka dari pemberitaan firman Tuhan, saya menyimpulkan yang pertama, salib Kristus bukan hanya bukti kasih Allah kepada kita. Salib juga adalah panggilan manusia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Yesus tidak hanya memberikan sebagian kecil dari hidupnya, tetapi seluruh hidupnya kepada manusia sampai mati di kayu salib. Sehingga responsif dari kita bukan hanya datang ke gereja, mendengar firman dan terlibat rohani dengan manusia, tetapi benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu melalui Roma 12 ayat 1-2 kita juga belajar bahwa hidup sebagai persembahan yang hidup itu dimulai dari kesadaran akan kemurahan Allah. Ketika seseorang sungguh memahami betapa besar kasih Allah akan hidupnya, dia tidak akan hidup sebagai yang lain. Dia akan mulai mengerti bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dari situlah lahir kerelaan hati untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Lalu firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa menjadi persembahan yang hidup berarti kita hidup berbeda dari dunia yang penuh dosa dan terus mengalami perubahan. Nah, Tuhan membantu kita melewati firman dan Roh-Nya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Proses itu memang tidak akan selalu mudah. Akan ada kematian diri, air mata, kegumulan, bahkan masa-masa. Namun justru melalui proses itulah Tuhan membentuk hidup manusia untuk menggerakkan kebaikan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hati yang bersih. Sebab setiap hidup yang ada di dalam tangan Tuhan, hidup itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bisa memakai orang yang hidupnya hancur untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bisa memakai air mata untuk menjadi kesaksian. Tuhan bisa memakai kelemahan untuk menyatakan kuasa. Sekian firman Tuhan yang dapat saya berikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Ibu guru dan teman-teman semua, saya undang untuk melakukan diri kemanapun kita diutus, sekalipun penuh dengan tantangan, jangan takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan menyertai kita selalu. Sebagai bentuk respon
puji